Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidus syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil masyhur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil nusyur. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi muhkamihi tanzilihi wa huwa asdaqul qailin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para asatiz, para tuan-tuan guru, bini sepuh, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami dan yang lebih tua umurnya dari kami yang alhamdulillah banyak hadir malam ini. Mohon maaf tidak tersebut kami satu persatu, tapi tidak mengurangi mahabbah, cinta dan juga ta'zim kita semua kepada mereka semua. Kita doain mudah-mudahan buat kita semua dan buat orang tua kita senantiasa dalam sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dalam kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu hidup mereka berkah buat kita, menjadi keramat buat yang muda, dan insya Allah mendapatkan maghfirah dan ridha Allah dunia wal akhirah. Bil khusus segenap DKM Mushola Sholihin yang kami muliakan, sepuh kita diantaranya ada Bapak Zargasi, ada Bapak Dili, ada Bapak Siduk, ada Bapak Soleh dan yang lain sebagainya. Hadirin hadirat Bapak Ibu, pada jamaah salat tarawih Mushola Sholihin yang mudah-mudahan malam ini kita bertabur rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pertama kita bersyukur kepada Allah, di mana sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan segala karunia dan beragam macam kenikmatnya buat kita sekalian, baik yang kita minta maupun yang sempat belum kita minta, terucap di lidah maupun terdetik dalam hati, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah jualah Pak Bu, malam ini kita bisa dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib diiringi sholat isya berjamaah, sekaligus ibadah-ibadah wajib dan sunnah yang lainnya, termasuk ibadah sunnah muakkadah setiap malam Ramadan, yaitu sholat tarawih dan diiringi nanti dengan sholat witir berjamaah. Mudah-mudahan apapun yang kita persembahin kepada Allah, baik berupa amaliyah soleh dan kebaikan, termasuk munajat dan doa-doa kita di hadapan Allah, mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dikabul semuanya dan dijadikan sebagai modal pahala buat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan seluruh para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jamaah tarawih rahimakumullah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, hari begitu cepat juga berjalan dan berganti, detik demi detik bahkan jam demi jam sudah kita lalui bersama. Kini nggak berasa pula habis selesai kita buka puasa, sudah masuk waktu isya. Isya selesai jam 8 pas imam kita Ustaz Muammar menyelesaikan sholat tarawih kita berjamaah. Malam ini Bu, ya Allah, Bu, malam ini udah malam kedua Bu. Loh, kalaupun puasa hanya cuma sampai 29 hari, maka tarawih kita cukup besok sampai dengan 9 hari. Jadi Bu, cepet banget kayaknya Ramadan berlalu ya Bu ya. Bawaan kita baru aja tadi kita puasa. Ya emang kita puasa tadi ya. Alhamdulillah. Kata Nabi dalam kitab Jurah An-Nasihin, orang yang tarawih malam ini maka yu'ta thawabal syuhada wassalihin. Orang yang tarawih malam ini malam 20, maka Allah akan berikan pahala sebesar pahalanya orang-orang yang mati syahid dan pahalanya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya sebesar pahala mereka, dan insya Allah dalam surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu jamaah Bapak rahimakumullah, Ramadan sudah 20 hari tarawihnya kita lalui. 19 hari barusan kita buka Ramadan, puasanya sudah kita jalanin. Tinggal beberapa waktu hari lagi. Kata Krisdayati bilang tinggal menghitung hari. Kalaupun 9 atau 2, 3 habis kelar. Ramadan yang luar biasa yang kita alhamdulillah Allah takdirin jadi pilihan Allah kita Ramadan tahun ini
Alhamdulillah kita tarawih bareng, kita subuhan bareng, kita tahajudan bisa bareng, kita duhaan ame anak istri dan suami kita bareng. Alhamdulillah puasa juga bareng. Itu hanya cuman ada di Ramadan doangan. Di hari lain selain Ramadan belum tentu sebarang itu. Nyaur kita bareng, buka bareng, menunya juga bareng. Nggak lontong bakwan, nggak bakwan lontong, nggak lontong bakwan lagi lontong lagi, terus berulang 30 hari lontong bakwan tambah kolak. Alhamdulillah, biarpun lontong bakwan tapi alhamdulillah kita berkekuatan Allah kita bisa jalanin puasa. Alhamdulillah. Maka oleh karenanya saya ajak pribadi ibu terutama bapak, ini bapak-bapak mah dosanya sedikit dibandingkan ibu-ibu. Ya benar-benar Bu, pas saya ngomong. Kenapa? Kalau bapak-bapak mah menang diam aja. Di Ramadan sampai tanggal 1 apa? Besok malam Idul Fitri diam aja. Nggak banyak ngomong, dinikmatin aja. Kalau bapak-bapak nggak perlu liatin mana baju, mana celana, mana sendal, mana yang mana. Ya, kalau ibu-ibu, masya Allah, belum puasa udah milih baju, sampai sekarang bajunya belum ketemu. Saya kaget cuma nunjuk aja, beli kagak, malu-maluin aja. Begitu ditanya orang mana, asolihin ya. Ya Bu, alhamdulillah. Kenapa bapak dosanya lebih sedikit dari ibu-ibu? Karena ibu-ibu banyak nekenin bapak, padahal bapaknya udah ke pojok nyerah, masih ditekan juga. Ya masya Allah. Tapi itulah romantika kehidupan yang namanya Ramadan. Memang gak jauh dari baju baru. Saya mau nanya Bu, kira-kira udah beli baju? Udah? Belum, sianan banget. Ya udah beli sendal? Udah? Belum. Ya Allah, gak bisa kata apa-apa. Ya. Alhamdulillah, yarin dia belum diberi kagak, kayak dia udah, kayak dia belum. Insya Allah, mudah-mudahan puasanya mah nggak ketinggalan. Berapa banyak ibu-ibu yang ke Tanah Abang, Pasar Kaget, dari Samrin City sampai dengan Ciawi sampai ke yang lain, dikorbankan puasanya hanya cuma buat pakaian. Betul? Banyak orang buka puasa gara-gara buat beli baju doang. Belagak puyeng dah, buang mual, emang sengaja lo, emang makan puasa, emang ibu-ibu senang. Begitu ditanya ibu-ibu mana, ibu sebelah sono, untung bukan asalin, untung sebelah alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan bisa beli baju, amin Bu, amin apa? Ya Allah, sampai tadi sholat tarawih ada yang mikirin gelang gue jual apa kagak, cincin gue jual apa kagak. Anak gua ngerengek mulu, bapaknya nggak ada pikiran, ngojek buat dia doang. Bu, alhamdulillah, Ramadan bulan keren, bulan luar biasa, Ramadan bulan berharga, mulia, semuanya kita diservis sama Allah. Alhamdulillah. Maka kita syukur, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Lagi Allah kasih diskon pahala sebesar-besarnya. Dikit lagi mau finish Ramadan berakhir. Tetap semangat, jangan lemas. Tetap semangat, jangan sampai putus asa. Tetap semangat, jangan kendor. Gaspol terus demi untuk mencapai pahala ridho Allah. Insya Allah. Yang kedua Bu, jangan lupa baca Qur'annya Bu. Baca Quran apa enggak? Baca Quran apa enggak? Enggak. Ya Allah. Di rumah ada Quran Bu? Ada. Alhamdulillah. Diliatin Bu? Lihat. Dipegang? Pegang. Baca? Ada. Ya Bu, lihat lagi Al-Qur'annya. Lihat lagi, pegang lagi Al-Qur'annya. Karena Allah persembahkan luar biasa. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani. Orang yang puasa sama yang sering baca Quran, dia bakal dapat pertolongan Allah di yaumil kiamah. Yang nerangin lubang kubur kita adalah puasa, yang nyinarin lubang kubur kita adalah Al-Qur'an. Jangan lupa Qurannya. Insya Allah udah khatam. Insya Bu, udah khatam Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca terus insya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga,
Nih dikit lagi Ramadan berakhir, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat kontrakan, ada zakat yang lain. Ojek ada zakatnya, kalau mau zakat jamaah rahimakumullah, penting buat kita. Bentar lagi kita mau berakhir Ramadan. Kalau kontrakan bisa bayar 2,5 juta setiap bulan. Kalau kredit motor NMAX kita bisa bayar 3 juta sebulan. Kalau kredit yang lain kita bisa bayar dan berani bayar demi untuk kepentingan hidup kita. Datang tiap bulan, begitu 2-3 hari nunggak bayaran, datang tagihan listrik. Kira-kira dibayar nggak, Bu? Tagihan listrik dibayar apa kagak? Mau dibayar apa kagak? Pasti mau dibayar. Berapapun kita utang pinjam kita bayar. Jangan sampai listrik rumah kita mati gara-gara diputus tanggungan listrik. Pajak rumah kita bayar daripada rumah kita digusur. Pajak kontrakan kita bayar buru-buru karena takut kita diusir dari kontrakannya. Semua kita korbanin. Alhamdulillah. Kalau yang lain kita korbanin, karena diri kita korbanin. Insya Bu, Pak, saya ajak diri pribadi. Rasulullah kalau bulan Ramadan orang dikenal nggak termasuk orang pelit, Bu. Rasulullah bukan orang pelit. Rasulullah bukan orang bakhil. Bulan Ramadan ajwadun nas fi Ramadan, orang yang paling luar biasa sedekahnya di bulan Ramadan. Ada 2 poin, zakat fitrah, zakat mal untuk kepentingan di musala yang kita cintai. Ada anak yatim di Rismah tiap tahun. Insya Allah tanggal berapa? Aku lupa tanggalnya. 30 bulan Ramadan. 30 April. Insya Allah seminggu lagi, 2 minggu kurang. Bu, doain mudah-mudahan insya Allah berkah. Amin. Saya ajak yang punya duit dikit banyak, ayo deh kita sumbangin untuk kepentingan ibadah. Sebaik-baik ibadah sedekah ada di bulan Ramadan. Khairu sedaqatin sedaqatun fi Ramadan. Sebaik sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Lihat fakir miskin, anak yatim yang terlantar, orang-orang yang dekat dengan kita yang masih saudara kaitan sama kita, yang belum tentu kita sumbangin tiap hari, belum tentu tiap membuka kita bagi dia takjilnya, tapi insya Allah mudah-mudahan minimal sedikit banyak hasil kita kumpulin buat Rismah. Insya Allah mudah-mudahan tanggal 30 kita bahagiain mereka dengan hasil apa yang kita punya. Insya Bu, suaranya mana, Bu? Kayaknya buat urusan sumbangan males banget kayaknya. Surga mau nyumbang, enggak. Ayo deh, yang banyak gajinya bismil, yang dikit gajinya bismil. Insya Allah sedekah kita bakal akan berikan menghantarkan kemudahan kita dalam segala urusan kita. Amin. Mudah-mudahan sedekah kita menyebabkan kita dalam maghfirah ampunan Allah. Mudah-mudahan sedekah kita jariah kita apapun yang kita sumbangin khususnya buat Rismah tanggal 30 besok, mudah-mudahan menghantarkan kita dalam surganya Allah. Insya. Yang terakhir, Rasulullah tiap hari kalaupun didatangi sama orang fakir miskin, sama orang-orang yang nggak punya, banyak orang ngantri di rumah Rasulullah hanya cuma meminta kebutuhan dan sesuatu dari beliau. Padahal Rasulullah orang yang miskin, orang yang paling sederhana, yang segala roti maupun kurma terbatas, yang perut beliau bahkan sampai 3 hari beliau nggak makan, hanya cuma beliau ganjal, cuma sekedar minum doangan. Tapi setiap kali orang datang kepada rumah beliau minta sesuatu kepada Rasulullah, pantang bagi Rasulullah untuk tidak memenuhi segala permintaannya. Andai kata Siti Aisyah nggak punya, beliau lari ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantu beliau. Sayyidina Ali nggak punya, beliau lari kepada Siti Fatimah Zahra putri tercinta beliau. Siti Fatimah nggak punya, beliau lari ke Sayyidina Utsman. Beliau lari minta kepada Sayyidina Abu Bakar. Beliau lari kepada sahabat Rasulullah yang kaya. Demi apa? Demi kebutuhan fakir miskin dan tidak mengecewakan orang-orang yang bertamu yang butuh ke rumah beliau. Itulah Rasulullah. Kalau kita tiap hari mungkin kita bosan, minimal paling tidak kita contoh akhlak Rasul. Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah kalau dipanggil orang miskin, anak-anak yatim yang nggak punya, beliau segera untuk memenuhi panggilannya. Wa qul abu syafiqu bil yatimi wal armalah. Beliau adalah orang pengayom, penyantun yang berbuat baik kepada anak-anak yatim dan para janda. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penerus sedekah kita. Amin. Kita doain keluarga kita, anak kita mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin apa? Ya Allah. Ya mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang kaya. Amin. Amin apa?
Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya banyak, yang nyumbang mungkin banyak, yang sodakoh mungkin berkah. Semuanya kita doain mudah-mudahan masalahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lunasnya. Segala masalahnya diselesaikan oleh Allah. Yang utang demi untuk sodakoh, biarin gua minjam demi untuk bayar utang, yang utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya digobol, dosanya diampunin, salahnya dimaafin. Semoga kiranya kita bisa membantu orang-orang yang lemah dan sekaligus bisa serta dalam partisipasi risma insya. Kita baca Fatihah biniatul qubul wa tamimul usul, panjang umur sehat wal afiah, bisa akhir Ramadan tahun ini dengan berkah. Mudah-mudahan Allah perkenankan lagi panjang umur sehat wal afiah, bisa ketemu Ramadan tahun berikutnya dalam rahmat dan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang lemah dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Wa ila hadratin nabi al